Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rindang Asri dengan NIM 11910623196. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Di video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video untuk mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Next, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, yakni saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari otonomi daerah. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari dua kata, yakni otonomi dan daerah, di mana otonomi adalah kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat peraturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah. Jadi, secara umum, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun kepentingan masyarakat setempat berdasarkan undang-undang atau peraturan yang telah ada. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit mengenai sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia, di mana otonomi daerah sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Wacananya baru muncul pada abad ke-19 Masehi. Aturannya baru disahkan pada tahun 1903 dan pada tahun 1996 pemerintahan melalui keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 menetapkan 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Dan setelah reformasi, Habibie menandatangani Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 dan dimulailah pilkada dan pemekaran wilayah yang hingga kini sudah berjumlah 34 provinsi di Indonesia. Namun, pemerintahan pusat perlu mengawal otonomi daerah supaya daerah optimal dalam menggali potensinya. Yang ketiga, di sini saya akan menyebutkan beberapa landasan mengenai otonomi daerah di Indonesia, yakni yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 dan telah direvisi oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga, mengenai ketetapan MPR RI Nomor 15 Tahun 1998 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keempat, ketetapan RI Nomor 4 Tahun 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang kelima, yakni UUD 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi otonomi daerah. Implementasi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Contohnya, yang pertama seperti penentuan UMR atau upah minimum regional yang ditujukan agar setiap masyarakat merasakan pemerataan pendapatan semaksimal mungkin. Yang kedua, penggunaan kurikulum pendidikan setempat, seperti penggunaan bahasa setempat yang dimasukkan ke dalam pembelajaran sekolah. Yang ketiga, pengembangan daerah, di mana pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan daerah masing-masing dan melaporkannya kepada pemerintahan pusat. Dan yang keempat, yakni adanya pajak daerah, di mana pajak daerah ini digunakan untuk membangun sarana masing-masing daerah tersebut.
Yang kelima, di sini saya akan menyebutkan beberapa dampak dari otonomi daerah, di mana dampaknya ini terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Pertamanya, dampak positifnya yakni sosial budaya lebih berkembang, potensi daerah berkembang, daerah dapat lebih maju, dan daerah dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya secara optimal. Yang kedua, dampak negatif dari otonomi daerah, yakni menyulitkan konflik antar daerah, sibuk dengan daerah sendiri, dan pejabat dapat menyalahgunakan wewenangnya. Next, selanjutnya, solusi dampak negatif dari otonomi daerah itu. Yang pertama, memperkuat sistem check and balance dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang lembaga negara. Yang kedua, memperbaiki sharing of power atau berbagi kekuasaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, pemerintah perlu meningkatkan peran institusi penegakan hukum seperti KPK dan kejaksaan di daerah-daerah tersebut. Yang keempat, meminimalisir adanya pemekaran daerah, karena pemekaran daerah yang merajalela akan membuat praktek korupsi di daerah menjadi tidak terkontrol. Dan yang terakhir, kesimpulan, di mana dapat kita simpulkan bahwa otonomi daerah ialah kekuasaan oleh pemerintahan pusat yang diberikan kepada pemerintahan daerah masing-masing untuk mengatur dan menguasai daerah mereka masing-masing, baik pengelolaan SDA, SDM, dan lain-lainnya, serta disesuaikan dengan keadaan alam daerah otonom tersebut. Jadi, jika tidak ada otonomi daerah, maka daerah tersebut harus langsung menuju pusat untuk melaporkan segala masalah, baik pengelolaan SDA, masalah hukum, dan lainnya. Dan Indonesia ini sangat luas, jadi tidak mungkin jika tidak diadakan yang namanya otonomi daerah. Baiklah, sekian dari video saya kali ini mengenai otonomi daerah. Apabila ada kesalahan atau kejanggalan dalam video saya kali ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.